Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, Pak Handoko akan menjelaskan satu materi lanjutan tentang kondisi awal kemerdekaan Indonesia. Dan saya awali dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimanakah kondisi ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan? Sebagai sebuah negara yang baru merdeka ya, bangsa Indonesia sudah dihadapkan banyak sekali permasalahan. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Nah, apa saja masalahnya? Ada 3 masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia khususnya di bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah kas negara Indonesia itu kosong. Kemudian yang kedua adalah inflasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, kas negara yang kosong di sini bukan berarti tidak ada sama sekali gitu ya. Tetapi pendapatan negara itu tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu. Nah, pendapatan negara ini dari apa saja? Ada banyak sumbernya ya, salah satunya adalah dari pajak dan cukai. Tetapi pendapatan dari pajak dan cukai pun dari hari ke hari juga semakin menurun ya, karena memang ada banyak sebab juga. Kemudian pemerintah Indonesia sebenarnya masih harus banyak berterima kasih kepada para petani gitu ya, karena memang para petani inilah di awal-awal kemerdekaan yang banyak sekali memberikan keuntungan gitu ya bagi pemerintah melalui sektor produksi pertanian. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu inflasi gitu ya. Nah, inflasi itu apa gitu ya? Inflasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kemerosotan nilai mata uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Nah, apa sih yang menyebabkan inflasi terjadi di masa awal kemerdekaan Indonesia? Salah satunya adalah yaitu tadi kan disebutkan jika peredaran uang di masyarakat itu begitu banyak gitu ya. Nah, kenapa peredaran uang pada awal kemerdekaan itu bisa sangat banyak? Karena jadi ada 3 jenis mata uang yang berlaku ketika awal-awal kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah mata uang Tejavska Bank gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mata uang pemerintah Belanda. Dan yang ketiga adalah mata uang pendudukan Jepang. Jadi ada 3. Dan di sini kita juga ketahui bahwa Indonesia belum memiliki mata uangnya sendiri. Nah, seperti apa contohnya saya perlihatkan. Nah, ini adalah 3 jenis mata uang yang ada pada waktu itu atau yang berlaku yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ada mata uang Hindia Belanda, gambarnya ini ya. Kemudian ada Tejavska Bank, kemudian ada pendudukan Jepang. Nah, 3 jenis mata uang ini pun tidak bisa serta-merta langsung dihilangkan gitu ya, karena memang bangsa Indonesia sendiri belum memiliki mata uangnya sendiri gitu. Kemudian kondisi itu semakin diperparah gitu ya, semakin diperparah dengan apa yang dilakukan oleh AFNI, yaitu pada bulan Maret 1946 mereka memberlakukan uang nikah. Jadi ini adalah pasukan sekutu yang datang kembali ke Indonesia dengan dalih mereka itu membutuhkan sejumlah uang ya, untuk mendanai aktivitas mereka di Indonesia. Khususnya mata uang nikah ini berlaku di daerah-daerah yang dikuasai oleh sekutu. Nah, pihak Indonesia melalui Sultan Syahrir itu memprotes gitu ya, memprotes apa yang dilakukan oleh
nikah dengan mengeluarkan uangnya itu tadi. Oleh karena itu nanti pemerintah Indonesia itu akan merespon gitu ya, merespon apa yang dilakukan oleh AFNI dengan mengeluarkan uang ORI, yaitu uang Republik Indonesia pada Oktober 1946. Kemudian yaitu masalah yang ketiga, adanya blokade ekonomi Belanda. Apa itu? Itu adalah serangkaian tindakan dengan tujuan menutup keluar masuk perdagangan pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh Belanda. Jadi Belanda itu memaksa orang-orang Indonesia agar tidak bisa leluasa gitu ya, tidak bisa bebas dalam melakukan perdagangan. Padahal ini salah satu menjadi kunci gitu ya, roda ekonomi di sebuah negara. Nah, kenapa sih Belanda itu harus melakukan blokade ekonomi pada waktu itu? Nah, ini ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia ini. Jadi ini sangat penting bagi orang-orang Belanda, kan tujuan mereka datang ke Indonesia kembali itu ingin menguasai kembali Indonesia. Mereka ingin mengulang romantisme mereka di Indonesia, sehingga mereka berusaha untuk mengepung, menutup semua akses pemerintah Indonesia dengan dunia luar gitu ya. Meskipun mereka sebenarnya alasannya memblokade ekonomi, tetapi sebenarnya mereka juga ingin melakukan penutupan akses senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Kemudian mereka juga mencegah hasil perkebunan milik orang Belanda itu diekspor ya. Jadi yang seperti kalian ketahui, masih banyak sekali perkebunan swasta yang dimiliki oleh orang-orang Belanda, dan mereka itu berharap pemerintah Indonesia tidak sepihak gitu ya, mengekspor atau menjual hasil perkebunan itu mengatasnamakan pemerintah Indonesia. Kemudian yang ketiga, mereka juga berusaha melindungi bangsa Indonesia dari tindakan orang yang bukan Indonesia. Ini sebenarnya hanya untuk dalih saja gitu ya, agar blokade ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ini juga disetujui oleh orang-orang Indonesia. Nah, kemudian apakah bangsa Indonesia hanya diam saja menghadapi berbagai macam himpitan ekonomi pada awal kemerdekaan? Tentu tidak. Usaha mengatasi kesulitan ekonomi. Yang pertama, pemerintah melakukan pinjaman nasional. Ini adalah sebuah program pinjaman ke masyarakat yang akan dibayar kembali dalam jangka waktu 40 tahun. Dan targetnya itu adalah pinjaman sebesar 1 miliar rupiah. Gitu. Itu jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah dengan mengadakan konferensi ekonomi. Ini adalah sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, pejabat, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menanggulangi berbagai macam masalah ekonomi yang mendesak, seperti produksi dan distribusi makanan. Kemudian ada sandang, ada status dan administrasi perkebunan. Konferensi ekonomi ini dilakukan sebanyak 2 kali ya. Yang pertama itu bulan Februari 1946 dan yang kedua di tanggal 6 Mei 1946. Kemudian ada pembentukan Planning Board, yaitu ada sebuah badan perancang ekonomi gitu ya. Di tanggal 19 Januari 1947 mereka ini bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian pemerintah juga melakukan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA di tahun 1948, diprakarsai oleh wakil presiden pada waktu itu yaitu Muhammad Hatta. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, khususnya dalam efisiensi dalam angkatan perang gitu. Kemudian yang kelima adalah rencana Kasimo, yaitu Kasimo Plan, yaitu sebuah rencana produksi 3 tahunan selama 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada beras gitu, dengan pelaksanaan yang praktis gitu, dan sederhana gitu. Kemudian yang terakhir adalah Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTA. Ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta gitu. Jadi tidak hanya pemerintah yang punya tugas utama dalam mengembangkan perekonomian pada waktu, tapi juga memantik pengusaha-pengusaha swasta untuk turut serta dalam mengembangkan perekonomian juga. Selain mengatasi kesulitan ekonomi,
yang berasal dari diri bangsa Indonesia sendiri, pemerintah juga berusaha mengatasi kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh blokade ekonomi Belanda gitu. Yang pertama adalah dengan melakukan diplomasi beras ke India. Jadi pemerintah Indonesia itu mengirimkan beras sebanyak 500.000 ton dengan harga yang sangat rendah. Loh, kok pemerintah Indonesia berani sekali gitu ya? Padahal pada waktu itu juga kan Indonesia masih baru berdiri gitu ya. Nah, di sini pemerintah Indonesia itu punya prediksi jika di tahun berikutnya pemerintah akan mendapatkan surplus beras sekitar 200.000 sampai 400.000 ton. Jadi pengiriman beras ini bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Dan sebenarnya ini bukan dilakukan dalam perspektif ekonomi, tapi lebih ke perspektif politik gitu ya, untuk melakukan diplomasi. Dan Indonesia juga akhirnya mendapatkan imbal balik yang positif gitu. India akan mengirimkan bahan pakaian, kemudian India juga akan aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Kemudian pemerintah Indonesia juga mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Yang pertama adalah melakukan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika, yaitu East Branten Incorporation. Jadi pemerintah itu akan membeli gitu ya, membeli barang-barang impor dari Amerika. Nanti akan ada sebuah kapal yang datang ke Indonesia, kemudian mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Indonesia, dan nantinya hasil perkebunan Indonesia juga akan dijual ke perusahaan swasta Amerika ini gitu juga. Meskipun nantinya akan dihadang oleh pemerintah pasukan Belanda gitu ya, sehingga nanti kapalnya itu akan ditangkap dan barang-barangnya itu akan disita dan dimusnahkan. Kemudian pemerintah Indonesia juga melakukan kontak dagang dengan negara terdekat, negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia. Karena apa? Karena ini adalah tidak terlalu jauh gitu. Jadi nanti untuk melakukan kontak dagang itu tidak terlalu sulit juga, dan pemerintah Belanda itu kan harus mengawasi banyak sekali tempat, sehingga nanti pemerintah Indonesia itu bisa melakukan kontak dagang melalui Pulau Sumatera gitu ya, dengan negara-negara seperti Singapura dan juga Malaysia. Kemudian pemerintah juga membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPLUL. Nah, ini sebagai bentuk daripada perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya ya, untuk mengurusi pertahanan Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut ke evaluasi pembelajarannya nih. Jadi di sini ada sebuah soal ya, yang harus kalian jawab dan kalian tentukan, kemudian kalian jelaskan. Kira-kira dari keempat opsi ini, manakah yang sesuai dengan konteks daripada soalnya itu sendiri? Dan jawabannya bisa ditinggalkan di kolom komentar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun mungkin terlalu cepat dalam penyampaiannya. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan di dalam kolom komentar juga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.